Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengubah aturan jaga jarak protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona. Jika sebelumnya aturan jaga jarak untuk mencegah penularan 1 meter, kini aturan jaga jarak menjadi 2 meter. Sementara itu, masyarakat harus mengubah perilaku untuk menekan angka COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia pada akhir pekan ini dipastikan menembus angka 300.000 kasus. Hal itu didasarkan tren penambahan kasus harian yang rata-rata mencapai lebih dari 4.000 kasus. Bahkan pernah mencapai 4.800 kasus dalam 24 jam. Selain menembus jumlah 300.000 kasus dalam tempo 7 bulan sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret lalu, hal yang perlu mendapat perhatian adalah pertambahan kasus semakin cepat. Satgas COVID-19 menegaskan pentingnya menerapkan protokol kesehatan 3M untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di antaranya menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika masyarakat mematuhi aturan 3M, dapat menurunkan 50% jumlah kasus positif setiap harinya. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa Landstalk kali ini kita akan membahas kasus COVID-19 di Indonesia dipastikan menembus angka 300.000 pada pekan ini. Hal itu berdasarkan tren penambahan kasus harian yang rata-rata mencapai 4.000 kasus per harinya. Satgas Penanganan COVID-19 mengubah aturan jaga jarak protokol kesehatan menjadi 2 meter untuk mencegah penularan COVID-19. Apa saja langkah dari Satgas COVID-19 ini untuk menekan angka COVID di Indonesia? Dan seperti apa dampak sosial akibat pandemi ini? Sudah terhubung bersama kami saat ini ada tim pakar Satgas COVID-19, Pak Turo Wongkaren. Selamat siang Pak Turo. Baik, saya sapa dulu ada sosiolog juga Universitas Indonesia, Mbak Desi Indira Yasmin. Selamat siang Mbak Desi. Selamat siang. Baik, saya mau ke Pak Turo dulu. Pak Turo, terkait dengan ada aturan baru tentang menjaga jarak, tadinya 1 meter, sekarang 2 meter. Ini alasannya apa? Baik, terima kasih. Jadi ada berbagai penelitian yang menunjukkan dari 3 perilaku yang kita minta untuk dilakukan, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan terakhir itu memakai masker. Yang paling efektif atau efektivitas yang paling tinggi itu adalah menjaga jarak. Dilanjutkan dengan memakai masker dan terakhir mencuci tangan. Itu artinya karena itu paling efektif, itu kita mau memastikan bahwa masyarakat melakukan perilaku ini dengan baik. Karena kita tahu bahwa penyebaran virus ini terjadi dengan adanya droplet, khususnya pada waktu kita batuk ataupun pada waktu kita ngomong. Karena pengetahuan kita terakhir ini adalah virus ini bisa berada di udara dan bisa menularkan dengan mudah kalau orangnya dekat. Karena itu kita berpikir lebih baik kita konservatif dengan 2 meter. Itu salah satu sebabnya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana penularan melalui airborne ataupun udara? Iya, jadi karena virus ini masuk ke dalam tubuh melalui droplet. Droplet itu pada waktu kita ngomong, pada waktu itu bersin atau kita batuk, itu droplet itu kecil sekali, jadi 125 nano. Jadi kalau kita bagi gitu ya, 1 milimeter itu dibagi 1000, kita dapat mikro. Dibagi lagi 1000, kita dapat nano. Nah, besarnya dari virus ini sekitar 100-125 nano. Dan dia bisa berada di udara sampai beberapa waktu. Nah, kalau waktu mereka di udara kemudian terhirup oleh orang yang satu lagi, maka dia bisa mendapatkan penyakit ini. Tapi sebenarnya isu dari airborne ini sendiri kan sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu. Kalau saya tidak salah itu sebulanan yang lalu ya. Tapi kenapa baru sekarang aturan soal jaga jarak ini dipertegas dengan jarak 2 meter? Ya, karena Satgas ini perlu diingat baru terbentuk ya, dan khususnya tim yang perubahan perilaku dan yang lainnya itu baru terbentuk belakangan ini. Karena tadinya gugus tugas dan
Baru sekarang kita benar-benar mengusahakan untuk segala sesuatu secara nasional itu dilakukan dengan satu langkah. Dan juga dengan masukan beberapa tokoh atau ahli, nggak cuma ahli medis, tetapi juga ahli sosiologi atau ahli antropologi, ahli psikologi, yang mengatakan lebih baik kalau kita memberikan suatu konservatif estimate, jadi 2 meter, daripada kalau kita ngomong 1 meter, nanti kalaupun itu sedikit dilanggar, itu terlalu dekat. 2 meter paling nggak kita tetap mempunyai sedikit rongga kalau mereka sedikit dekat dengan orang yang satu lagi. Oke, terkait dengan menjaga jarak ini, artinya banyak banget yang harus disesuaikan ya Pak Turo. Seperti kita tahu sebelumnya, contohnya ada antrian di kasir, udah ada tanda-tandanya 1 meter. Artinya ini memang harus diperbaharui mulai dari sekarang. Mungkin itu bisa dilakukan, tapi secara bertahap ya. Jadi yang paling penting sebenarnya kita nggak mungkin 2 meter itu kan acuan ya. Jadi nggak berarti kalau 1,75 itu sudah benar-benar melanggar atau semacam itu, enggak. Tapi kita berusaha supaya benar-benar masyarakat menjaga jarak. Dan kalau memang sudah diatur segala sesuatunya sudah diatur 1,5 meter, kalau itu benar-benar dipatuhi, sebenarnya itu akan tetap efektif. Tapi yang paling penting adalah kita mengingat untuk menjaga jarak. Tapi menurut Anda sendiri bagaimana sih penerapan dari jaga jarak ini di masyarakat? Apakah masyarakat sudah cukup patuh? Kalau misalnya kita lihat gambar ya, tadi pagi contohnya di aktivitas olahraga, kayaknya belum ada kesadaran untuk tetap jaga jarak gitu Pak Turo. Ya, ini mungkin nanti Mbak Desi akan ngomong banyak sebagai sosiolog, karena di sini saya sebagai anggota tim pakar. Itu memang nggak mudah, karena nomor 1, menjaga jarak kan sesuatu yang harus dilakukan lebih dari 1 orang. Kalau pakai masker, itu kan kita sendiri langsung selesai. Tapi menjaga jarak itu dipengaruhi juga oleh misalnya lokasinya, dipengaruhi juga oleh besar dari space yang kita ada saat itu. Jadi memang nggak mudah, apalagi kalau memang mereka harus melakukan pekerjaan yang mengharuskan mereka di satu lokasi tertentu dan itu lokasi yang ramai. Jadi itu memang sesuatu tantangan yang sangat berat untuk kita, tetapi kita pernah mengalami perubahan perilaku seperti ini. Contohnya di KAI, komuter. Tadinya kita nggak begitu banyak yang melakukan antrean, tapi dengan berbagai perubahan di KAI sendiri, sekarang kita sudah melihat banyak antrean. Nah, kita harapkan ini bisa terjadi juga dengan hal menjaga jarak. Tetapi tentu akan banyak perubahan, akan banyak penyesuaian, khususnya juga secara lokasi, karena nggak semua mungkin dibuat untuk jarak sejauh itu. Kalau restoran mungkin masih bisa ya dibuat, memang orang nggak boleh datang, atau kalau mereka datang, tempat duduknya dibuat jauh. Tetapi kalau memang misalnya stasiun itu nggak akan mudah. Karena itu kita perlu melakukan nggak cuma sekedar memastikan mereka menjaga jarak, tetapi hal-hal yang lain, misalnya menghimbau supaya kantor-kantor itu nggak masuk pada waktu yang bersamaan, sehingga marketnya itu nggak kemudian juga mall juga dibuat semacam itu, diusahakan supaya tersebar, tidak waktu yang bersamaan. Jadi ini memang kayak total football gitu ya. Kita benar-benar harus melakukan nggak cuma satu sektor, tetapi juga semua sektor harus berjalan bersama. Oke, semua sektor harus berjalan beriringan. Saya ingin ke Mbak Desi. Kalau dulu sebelum pandemi ya Mbak Desi ada istilah jangan ada jarak di antara kita. Tapi setelah pandemi ini kita disuruh jaga jarak 2 meter lagi kalau peraturan baru. Nah ini artinya memang pandemi ini memberikan banyak dampak sosial kepada kita. Seperti itu ya? Ya, tapi kan begini ya, yang kita harus atur kan memang jarak fisik gitu ya. Justru yang kita atur jarak fisik, tapi jangan sampai mengurangi jarak sosial dalam tanda kutip sebenarnya. Makanya kalau sosiolog tuh agak bingung dengan istilah social distancing. Karena buat kita itu artinya sebenarnya lebih ke mengatur jarak fisik. Tapi justru kalau kita mau bicara soal relasi sosial, justru jarak fisik itu harus kita pertahankan untuk kita ikuti protokol demi untuk membina relasi sosial yang
lebih baik antar keluarga gitu kan, jangan sampai menularkan gitu ya satu dengan yang lain, antar anggota keluarga jadi menularkan. Jadi kita harus sadar diri untuk disiplin misalnya menerapkan jarak fisik tersebut, misalnya seperti itu, atau menggunakan masker dengan dengan benar. Jadi sekarang problemnya bukan sekedar, menurut saya ya, bukan sekedar menggunakan masker. Kalau saya lihat di perkotaan lumayan penggunaan maskernya sudah tinggi, tapi cara menggunakan masker yang benarnya itu juga mesti disosialisasikan dengan lebih keras lagi gitu ya, lebih tekun lagi gitu ya. Terus kemudian kalau saya lihat juga masalahnya lebih kepada misalnya jangkauan, bagaimana sosialisasi tentang protokol kesehatan ini bisa masuk ke ruang publik yang paling kecil gitu ya. Contohnya saya mungkin dimulai dari lingkungan pemukiman, itu bisa menjadi sarana yang mensosialisasikan yang lebih efektif. Terus kemudian tempat-tempat makan, gitu, karena orang Indonesia biar gimana pun tuh kan budayanya masyarakat Indonesia tuh senang ngumpul gitu kan. Nongkrong Kita ya, punya filosofi juga orang mangan yang penting kumpul. Nah itu yang sebenarnya perlu diadaptasi, gimana sih ngumpul dengan berjarak fisik gitu ya. Itu yang lebih penting sih sebenarnya, atau mengurangi kumpul yang bertemu fisik gitu. Mungkin Tapi lebih menurut banyak Anda itu kumpul. mungkin dilakukan untuk bisa tetap menjaga hubungan sosial? Kenapa Mbak? Tapi menurut Anda itu mungkin dilakukan, berkumpul dengan menjaga jarak seperti itu, tapi tidak mengurangi kualitas dari kehidupan sosial? Sebenarnya bisa, jadi begini, persoalannya adalah kalau untuk masyarakat Indonesia, masalah masyarakat Indonesia itu kan tidak homogen, heterogen. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dalam konteks COVID, yang penting itu sebenarnya gimana kita bisa punya data tracing ya, dan yang akurat gitu. Sebenarnya klaster penularannya ada di level mana? Misalnya, apakah misalnya pemukiman kumuh gitu ya, atau pemukiman padat dan kumuh, itu kan sulit sekali mereka menjaga jarak fisik pun gitu. Jarak sosialnya ya pasti dekat gitu ya, tapi jarak fisiknya juga pastinya susah untuk diatur karena dalam kondisi non pandemik aja mereka sulit untuk menjaga jarak fisiknya gitu karena pemukiman yang padat. Nah itu contoh seperti itu. Kalau misalnya itu memang menjadi klaster, maka ada strategi khusus untuk misalnya lingkungan-lingkungan yang pemukiman yang padat. Atau misalnya apakah penularan lewat situs transportasi publik gitu ya, sebagai satu klaster yang cukup rentan. Nah makanya harusnya ada policy khusus di ruang publik, khususnya transportasi. Jadi kalau buat saya sih yang penting informasi sebenarnya menularnya paling banyak tuh dari mana gitu. Terus kemudian juga data yang dipilah berdasarkan kondisi pedesaan dan perkotaan gitu. Karena itu juga bisa mengarah kepada policy yang kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya gitu. Karena memang masyarakat kita sangat kompleks, tidak bisa disamakan gitu. Kalau misalnya sekarang contohnya adalah pusatnya adalah di perkotaan, kota-kota besar, maka harus lebih tahu sebenarnya pusatnya di mana, apa benar di mall gitu ya, mall-mall besar gitu, apa benar di situ kah, atau di perkantoran kah, atau lebih ke transportasi publik, atau di acara-acara keluarga, atau di pemukiman. Nah itu yang menurut saya yang penting sehingga strategi khusus bisa diciptakan. Strategi umum sudah ada pastinya yang kita 3M ini ya, bahkan sekarang jaraknya 2 meter. Tapi strategi khususnya dalam satu lingkungan itu kan perlu diterapkan juga gitu. Kalau kita tahu datanya bahwa klaster ini sangat rentan gitu. Misalnya keluarga gitu ya, karena pasti sulit tuh menjaga kalau pulang ke rumah, terus semuanya masa dalam satu rumah pakai masker kan nggak mungkin gitu. Terus satu anggota keluarga perginya kemana masalah gitu juga ya, kalau misalnya kita harus menjaga jarak di rumah, menurut Anda akan ada masalah sosial nggak di situ? Pasti akan ada gitu ya. Jadi pastinya akan ada. Jadi pandemi ini pasti merubah di satu sisi pola relasi dan interaksi kita gitu. Mungkin kedekatan hubungannya tidak, tetapi sebenarnya pola relasi dan interaksi kita pastinya berubah. Itu yang sebenarnya perlu diantisipasi. Nah, interaksi ya. Mbak Desi, kita masih akan lanjut usai jeda. Kita juga akan memastikan nanti ternyata klaster mana yang memang paling harus diperhatikan terkait dengan jaga jarak ini. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.
Pemirsa, kemarin jumlah pertambahan pasien positif COVID nasional menurun dibandingkan sehari sebelumnya. Hingga 3 Oktober 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, kasus baru positif COVID-19 bertambah sebanyak 4.007 orang hingga total menjadi 299.506 kasus. Dan berikut kita lihat tren peningkatan jumlah pasien positif, pasien sembuh, dan pasien meninggal dunia COVID-19 dalam sepekan terakhir. Yaitu data terkait dengan kasus positif COVID-19 dalam sepekan terakhir. Pemirsa, kita ke Pak Turo. Pak Turo, sebenarnya sejauh ini menurut data yang Anda miliki, klaster mana ataupun di tempat mana saja yang memang jaga jarak ini paling dibutuhkan? Ya, kalau kita melihat hasil BPS misalnya ya, itu terlihat bahwa dari berbagai tempat yang paling kurang adalah, kalau di tempat umum ya, yang paling kurang adalah pasar tradisional. Jadi itu nggak sampai 50% yang mereka mengatakan bahwa pasar tradisional itu menjaga jarak. Kemudian yang lainnya adalah mall, restoran. Sementara tempat kerja, kemudian tempat pelayanan publik, itu angkanya sudah cukup tinggi. Berarti yang kita perlu perhatikan itu selain ya ini yang dua tempat ini, yang nomor 3 dari bawah itu adalah kendaraan umum. Jadi 3 tempat ini, tempat umum yang memang banyak orangnya, kemudian padat, mungkin yang paling perlu untuk diperhatikan saat ini. Oke, nah Anda tadi mengatakan harus secara bertahap disosialisasikan. Nah ini tahapannya seperti apa? Apakah semua masyarakat sudah mengetahui terkait dengan jaga jarak ini, ataukah memang masyarakat di zona merah saja yang harus menjaga jarak sejauh 2 meter setidaknya, atau bagaimana sih Pak? Nah ini masalahnya soalnya nggak cuma sekedar pengetahuan aja ya, karena kalau kita mau mengubah perilaku itu dimulai memang dari pengetahuan, tetapi kemudian apakah nomor 2-nya itu dia menginternalisasi pengetahuan itu, jadi dia paham dan mengerti dan menerima, dan yang nomor 3 itu baru perubahan perilaku. Dan ketiga ini juga dipengaruhi oleh apakah memungkinkan untuk melakukan itu. Jadi bisa saja seseorang sudah sangat paham, seseorang sudah sangat ingin menjaga jarak, tetapi karena yang tadi saya katakan kalau pakai masker kan dia bisa lakukan sendiri, jaga jarak kan enggak. Kalau dia jauh-jauh tapi orang lain juga enggak, atau kalau dia masuk ke katakanlah mobil angkutan umum atau kendaraan angkutan umum, kemudian memang kendaraannya seperti itu kan susah. Jadi yang kita perlu ingat adalah perubahan perilaku itu nggak cuma pada orangnya, tetapi juga pada kondisi-kondisi lain yang memungkinkan, atau bahasa Inggrisnya enabling, seseorang itu untuk melakukan jaga jarak ini. Itu sama pentingnya. Artinya dibutuhkan kesadaran masyarakat begitu, individu per individu, dan juga penanganan dan perhatian di komunitas kecil begitu ya Pak Turo. Anda melihatnya bagaimana sekarang? Iya, di komunitas kecil, juga di berbagai pelaksana. Jadi kalau itu di tempat umum, artinya kalau kita ngomong soal kendaraan umum, berarti pelaku atau pengusaha kendaraan umum. Kalau kita ngomongin mall, artinya pelaku atau pengusaha mall, dan juga tempat pemerintah. Jadi ini semua perlu dilakukan. Nah kalau soal komunitas, komunitas ada macam-macam. Ada komunitas menurut adat, ada komunitas menurut hobinya, jadi yang goes, pakai sepeda, segala macam. Itu juga kita mungkin perlu lakukan. Kalau saya katakan bertahap itu supaya orang nggak terlalu bingung, gitu banyak pesan sekaligus ya. Walaupun memang sebaiknya kita lakukan ketiga-tiganya sekaligus, tapi saat ini
kita lakukan misalnya mulai dari memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, itu semua kita lakukan bertahap dalam pengertian bahwa ada yang kita fokuskan supaya orang ingat aja dulu gitu. Jadi tidak semuanya sekaligus nanti justru mendilute pesannya. Nah, kalau jaga jarak di dalam keluarga itu seperti apa harus diterapkan ya Pak Turo? Karena kan tinggal di satu rumah tuh. Nah, ini tergantung tentu ya, apakah memang apakah kita tahu ada orang yang memang lebih rentan untuk akan COVID. Artinya kalau semua orang selalu di rumah, itu mungkin nggak terlalu. Kecuali mereka mendapatkan kiriman. Jadi ada ahli yang mengatakan, mungkin di rumah pun ada semacam zona-zona, gitu ya. Artinya gini, zona merah itu di teras atau kalau yang kita menerima paket segala macam atau sepatu itu di zona merah. Jadi waktu kita datang ke rumah itu adalah tempat untuk kita bersihkan segala sesuatunya. Kemudian zona kuning itu ruang keluarga, dapur segala macam. Dan zona merah itu adalah ruang tidur kita karena di situ kita kan terbuka, baju juga mungkin nggak terlalu tertutup semuanya. Sementara untuk antar satu anggota rumah tangga dan anggota rumah tangga yang lain, itu yang paling penting adalah mereka yang keluar khususnya benar-benar melakukan protokol kesehatan pada waktu mereka pulang. Sedapat mungkin memakai baju lengan panjang, kalau sampai di rumah yang tadi saya katakan, taruh segala macam di zona merah, bukan berarti dia harus buka baju di zona merah, tentu enggak, tapi langsung masuk, kemudian sedapat mungkin cuci tangan, bahkan mandi kalau memungkinkan, cuci rambut dan lain-lain. Jadi di rumah pun ada protokol-protokol kesehatan yang akan lebih baik kalau diikuti, enggak cuma di luar. Apalagi ini kalau kita enggak punya kasus memang ya, tapi kalau kita sudah mempunyai kasus tentunya itu juga berbeda sekali karena perawatan di rumah, kemudian isolasi di kamar dan lain-lain itu perlu dilakukan. Oke, di rumah pun kita harus tetap siaga terhadap protokol kesehatan. Kalau bisa seperti Pak Turo bilang tadi ada mapping tuh di teras misalnya itu zona merah karena ada interaksi kemungkinan dengan orang lain ya di teras ya. Oke, saya ke Mbak Desi. Mbak Desi tadi Pak Turo juga mengatakan bahwa salah satu yang paling rawan itu adalah di pasar. Nah, di pasar ini kan orang banyak melakukan kegiatan sosial ya. Kalau misalnya harus jaga jarak sejauh 2 meter artinya lumayan terhambat nih. Ya, jadi kalau menurut saya tadi Pak Turo sudah sampaikan ya, kalau secara teoritis perubahan perilaku itu bisa terjadi kalau memang kalau kami di sosiologi sebutnya secara struktural kondisinya memungkinkan orang itu untuk melakukan itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong di pasar, kalau memang itu menjadi klaster yang sangat rentan untuk penduduk atau masyarakat Indonesia, maka harus ada perubahan struktural dalam pasar-pasar di Indonesia, termasuk misalnya pasar-pasar di kota-kota besar. Itu memang harus ada perubahan struktural, karena kalau tidak ada perubahan struktural sama sekali yang tegas, maka sulit orang tiba-tiba harus berjarak 2 meter, sementara koridornya aja nggak sampai segitu, gitu kan. Misalnya antara pedagang jualan sayurnya sama dengan teras meja untuk menaruh barang dagangannya dengan dia bertransaksi itu kurang dari 2 meter dan hadap-hadapan gitu. Terus tidak pakai masker dengan benar gitu. Tapi kita juga perlu perhatikan misalnya kalau kita ngomong situasi di pasar secara spesifik, pedagang yang menggunakan masker misalnya dia harus disediakan masker yang khusus karena kalau enggak dia itu di pasar, apalagi pasar-pasar tradisional kita itu kan agak panas dan pengap misalnya. Nah itu gimana kalau dia sampai misalnya 12 jam harus pakai masker tanpa buka. Nah itu kan kita harus pikirkan, kita harus desain khusus masker untuk para pedagang-pedagang yang sebenarnya dalam lingkungan kerja yang seperti itu. Sama lah kalau kita contohnya ya, kalau kita kerja di pabrik tertentu yang mengandung bahan bahaya, maskernya kan memang harus pakai untuk keselamatan dan keamanan kerja. Ini sama juga gitu. Jadi harus ada perubahan struktural dan bahkan perubahan kebijakan yang sangat radikal harus dilakukan.
Tidak bisa, kalau buat saya tidak bisa setengah-setengah, jadi cenderung tegas dan kuat untuk merubah struktur pasar-pasar tradisional. Kalau Artinya datanya sekarang masih menunjukkan, setengah-setengah ya Mbak Desi ya? kalau menurut saya setengah-setengah gitu. Oke. Kalau buat saya, kalau perubahan perilaku itu kita mesti punya trigger yang cukup kuat ya untuk membuat orang bersama-sama bisa mematuhi protokol itu gitu, dan Oke. dibantu secara struktural fisiknya harus berubah gitu. Kalau Oke, Mbak pasar. Desi, kita masih akan lanjut usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Landstalk. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah ada di segmen akhir dialog kita. Saya ke Pak Turo. Pak Turo, tadi Mbak Desi mengatakan bahwa untuk bisa merubah perilaku juga dibutuhkan perubahan struktural. Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Sama, karena saya juga sosiologis, jadi latar belakang kita sama, tentu pemikiran kita sama. Dan ini memang kita usahakan juga, itu makanya Satgas sekarang itu melakukan pendekatan pentahelix, karena kita nggak akan mampu kalau cuman pemerintah aja yang melakukan itu. Tapi juga itu perlu didukung oleh semua pihak, pemerintah, akademisi, pengusaha, termasuk juga media tentunya, dan juga LSM. Jadi yang bisa dilakukan misalnya, kita sekarang ini pertama kita mengajak semua orang untuk mengerti dulu kira-kira apa yang kita hadapi saat ini dan bagaimana kita melakukannya dengan satu langkah. Kemudian yang konkret yang seperti tadi dikatakan oleh Mbak Desi juga, misalnya perubahan-perubahan struktural. Berarti ini memerlukan pengertian dari pengusaha, pengertian dari masyarakat bahwa menggunakan masker misalnya yang paling mudah untuk dilakukan saat ini dan juga menjaga jarak, itu sangat penting dan semua perlu mengambil tindakan yang memungkinkan, atau istilah yang saya suka pakai bahasa Inggrisnya itu enable orang untuk melakukan perilaku kesehatan yang baik. Karena kalau enggak, ya terjadi orang mau melakukan sesuatu tetapi mereka terbentur pada kondisi-kondisi yang ada. Itu yang saat ini sedang dilakukan. Jadi benar-benar total football, kita perang semesta, benar-benar kita melibatkan semua orang, semua pihak, nggak cuma pemerintah doang atau akademisi doang. Mbak Desi sejauh ini dalam salah satu untuk bisa menegakkan penerapan protokol kesehatan adalah terkait dengan sanksi. Nah, ada sanksi sosial. Menurut Anda ini sudah cukup efektif nggak? Ya, sanksi sosial itu sebenarnya bisa membantu untuk orang-orang untuk bisa mematuhi itu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya ketika sanksi itu munculnya dari dalam, gitu ya. Jadi nilai ini atau pemahaman tentang kesehatan ini, gitu ya, protokol kesehatan melawan COVID ini sudah terinternalisasi. Jadi sanksi yang paling efektif itu adalah sanksi yang misalnya orang kalau nggak pakai masker dia merasa bersalah gitu. Nah itu adalah sanksi yang paling efektif secara sosiologis karena kontrolnya dari dalam dirinya. Oke. Selain kontrol sosial yang selama ini sudah berjalan ya, misalnya ada sanksi hukumnya, kemudian ada sanksi yang menurut saya ada agak unik-unik juga yang ada waktu itu peti dan lain sebagainya gitu ya. Tapi menurut saya yang paling efektif dan mungkin harus dikejar oleh pemerintah dan berbagai pihak yang mempunyai kapasitas untuk melaksanakan sanksi ini adalah menimbulkan internalisasi gitu ya, memunculkan internalisasi nilai bahwa kalau saya tidak pakai masker itu saya bersalah. Gitu. Kalau saya tidak menjaga jarak, saya bisa membahayakan orang lain. Itu sebenarnya kontrol diri yang paling efektif sebenarnya, sehingga bisa protokol kesehatan ini sebenarnya bisa berjalan dengan semestinya gitu ya. Oke. Artinya memang itu juga harus ditanamkan di dalam diri sendiri, tapi juga butuh dorongan dari sekitar juga kan untuk membuat orang itu sadar gitu ya Mbak Desi ya, bahwa pakai masker itu wajib karena bukan hanya menjaga diri kamu sendiri, tapi juga menjaga orang di sekitar kamu gitu ya. Betul. Oke, terakhir ke Pak Turo. Pak Turo, pesan Anda kepada masyarakat saat ini seperti apa? Karena kita tahu grafik dari kasus kita itu masih terus naik. Baik, kita saat ini menghadapi situasi yang nggak berbeda jauh dengan perang. Artinya untuk bisa memenangkan perang ini,
kita harus bisa melangkah dengan pengertian yang sama. Kita harus bersama-sama saling membantu, saling mensupport, karena ini nggak akan mudah dilakukan dan nggak akan mungkin bisa dilakukan kalau kita hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Jadi saya meminta kepada semua pihak, pengusaha, pemerintah, media, LSM, akademisi, mari kita bersama-sama membangun pengertian bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kita hadapi bersama dan kita perlu menghadapi secara sinkron. Terima kasih. Baik, Pak Turo, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini, dan juga Mbak Desi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat siang. Dan Terima kasih. kembali dengan informasi lainnya usai jeda, tetaplah di Lansok.